Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ini Pak Mahfud akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke ya, saya absen. Afif Yuwono Catur Nugroho Hadir Pak. Iza Al-Aulia Hadir. Mentari Putri Gihati. Hadir. Oke, alhamdulillah absensi sudah saya laksanakan yang masih memberikan motivasi kepada kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu al-kuliyatu al-khamsah 5 prinsip dasar hukum Islam. Apa itu salah satu motivasinya? Yaitu kita hidup di dunia ya, harus berpegang teguh kepada agama. Yang kedua, kita harus menjaga jiwa kita dengan kita harus berbersih diri, membersihkan diri kita, ya, membersihkan diri kita, merawat tubuh kita dan menjaga jiwa kita juga. Yang ketiga itu mengenai menjaga akal kalian. Allah memberikan akal kepada kalian, yaitu salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian berupa akal. Bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu akal. Selanjutnya menjaga keturunan. Motivasinya apa? Kalian sebagai wanita jagalah kehormatan kalian, ya, jagalah kehormatan supaya tidak kebablasan dan tidak terjadi hal yang diinginkan. Terakhir, motivasinya itu menjaga harta. Kalian anak SMK lulus sekolah harus segera bekerja. Karena mencari harta adalah suatu kewajiban yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada kita. Mencari harta. Oke, di sini Pak Mahfud akan merefleksi materi kemarin, yaitu mengenai akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak yang harus kita hindari. Salah satunya apa? Berfoya-foya atau boros. Setan sangat suka kalau kita hidup boros, berfoya-foya, uang dihambur-hamburkan, kerja mati-matian, uangnya dibuat foya-foya. Itu tidak boleh. Kita harus menghindari sikap berfoya-foya. Nah, di sini Pak Mahfud akan menanyakan mengenai sikap berfoya-foya. Dari kalian di sini, bagaimana cara kita menghindari sikap berfoya-foya? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, apa jawabannya? membeli barang seperlunya, uang bijak. Oke, alhamdulillah, beri tepuk tangan kepada
Salah satunya yaitu kita untuk menjaga sifat berfoya-foya, keluarkan uang dan seperlunya saja, beri barang secukupnya, yang penting-penting saja, jangan menganggap penting dibeli semua, akhirnya bisa kacau. Oke, Pak Mahmud akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan meyakini al-kuliyatul al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, toh? Yang kedua yaitu kalian sebagai peserta didik mengerti pengertian apa al-kuliyatu al-khamsah. Selanjutnya yaitu diharapkan kalian mengerti macam-macam al-kuliyatu al-khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Itu tujuan pembelajarannya. Kalian diharapkan bisa yaitu meyakini bahwa al-kuliyatu al-khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Selanjutnya mengenai pengertian al-kuliyatu al-khamsah, dan selanjutnya yaitu macam-macam al-kuliyatu al-khamsah. Oke, anak-anakku, di sini Pak Mahmud akan menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama cakupan materi kita yaitu ini: mengapa membunuh, minum minuman keras, zina, narkoba, mencuri dilarang agama. Itu al-khamsah. Pengertiannya dulu. Pengertian al-kuliyatu al-khamsah atau 5 prinsip yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Itu 5 prinsip dasar hukum Islam. Kalau kita tidak laksanakan, ya maka akan terjadi kerusakan di dunia ini. Apa saja kita akan bahas satu per satu. Apa itu al-kuliyatu al-khamsah? Yang pertama urutannya menjaga agama, ya. Yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Itu urutan 5 prinsip al-kuliyatu al-khamsah yang saya sebutkan tadi, yang mana jika kelima-limanya ini tidak kita lakukan, ya kita akan buat kerusakan. Contoh, menjaga keturunan, kalau kita tidak lakukan, kita humbar-humbarkan, akhirnya banyak anak lahir tanpa bapak. Muncul. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hifdzul al-din atau menjaga agama. Menjaga agama yaitu di sini melakukan perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian atau kumpulan tata cara mengabdi kepada Tuhan yang dibaca dari kitab suci. Agama seperangkat aturan yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur, yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Kita kalau ada agama, insya Allah pasti selamat. Ya, itu mengenai menjaga agama. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita tolong agama Allah, ya Allah akan tolong agama. Allah akan tolong kita. Ya. Oke. Selanjutnya yaitu hifdzul an-nafsi atau menjaga jiwa. Ini dalilnya menjaga jiwa. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan juga kepadamu sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Maksudnya apa di sini? Kita tidak boleh saling membunuh. Dalam agama Islam, kalau kita membunuh, maka kita akan mendapatkan kisos dan diat. Apa kisosnya membunuh? Juga dibalas dengan membunuh, balas. Selanjutnya
Selanjutnya Hisnu al-Aqli, menjaga akal. Nah, akal merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, ya, diberikan kepada kita berupa akal, bisa menyerap ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak punya akal, kita nggak akan bisa baca. Hewan kasih akal tidak? Tidak. Itulah pembeda kita dengan hewan. Tidak, makanya beda di situ. Hewan tidak kasih akal, dia nggak bisa mikir. Kalau manusia dikasih akal supaya bisa berpikir. Itu akal. Selanjutnya menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat pernikahan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuan merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Menjaga keturunan yaitu dengan cara apa? Pernikahan. Menjaga keturunan dan pernikahan. Selanjutnya terakhir yaitu hifdzul al-jin. Yang terakhir adalah ini hifdzul al-mal, menjaga harta. Maksudnya apa? Kejarlah akhirat namun jangan lupakan dunia. Kita kejar akhirat tapi kita nggak boleh lupa dunia. Kita sekarang hidup di mana? Di dunia. Butuh makan nggak? Butuh kebutuhan lain nggak? Bagaimana cara mendapatkannya? Bekerja dapat uang. Uangnya buat makan kebutuhan kita. Nah, maka dari itu kita harus mencatat penting-penting, tapi kita tidak boleh melupakan dunia. Nah, di sini ada yaitu mengenai menjaga harta, yaitu kita mencari pekerjaan yang halalan, thayyibah, pekerjaan yang baik dan bagus. Oke, terus selanjutnya yaitu uraian kegiatan kita pada hari ini. Hari ini ntar kalian membuat kelompok, ada 5 kelompok ya, 5 kelompok. Ini satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Terdiri dari 4 orang. Ambil yang sudah Pak siapkan ini ada kertas berupa urutan nomor ya. Jika mendapatkan nomor yang sama ya, ntar kumpul dengan nomor yang sama. Silakan dari sebelah kiri saya depan maju untuk mengambil nomor tersebut. Kita duduk kembali, maju ke belakangnya, silakan maju ambil. Selanjutnya belakangnya ambil lagi. Selanjutnya ambil maju ke depan. Lagi ini silakan ambil. Silakan ambil. Silakan. Ya, langsung aja ambil. Ceritanya akan ambil. Silakan, maju ambil. Lagi, ambilnya. Selanjutnya. Selanjutnya. Silakan, lanjut. Silakan. Lanjutkan, silakan. Oke, terakhir, jangan maju.
yang sudah mengambil itu ada nomor yang sama. Saya ingin tanya siapa yang dapat angka 1? Satu ntar kumpul dengan angka 1. Itu ya. Yang 2 ikut angka 2, yang 3 ikut angka 3, yang 4 4, yang 5 5. Silakan dimulai. Dari setiap kelompok mengirimkan ke tempat anggotanya yang lain. Oke ya? Dikirim pindah kelompok. Salah satu tetap tinggal di kelompoknya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, ayo. Memberikan penjelasan kepada teman-temannya yang dari kelompok lain. Oke ya? Menjelaskan yang kamu pelajari tadi kepada teman-temanmu dari kelompok lain. Oke, waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang, silakan untuk diberitahu apa yang sudah kamu pelajari tadi. Nomor 1, memberitahu pada teman-temannya dari kelompok lain. Oke, itu saja. Sekarang sudah selesai, silakan kembali ke kelompok asalnya tadi. Setelah kembali, tadi kamu kan kamu ke kelompok lain, ya kan? Nah, apa yang kamu dapat dari kelompok lain, sekarang kamu beritahu kepada teman-teman. Tadi kan beda-beda kelompok, ya kan? Beda-beda kelompok. Sekarang setiap anak wajib untuk memberikan pengetahuannya kepada teman-temannya dalam kelompok tersebut. Paham? Tapi kamu sudah pindah-pindah kelompok, ya. Nah, apa yang kamu dapat dari teman-teman tadi, sekarang kamu tuangkan ke dalam pemikiran kamu. Oke? Saya dari kelompok 5 telah mendapatkan beberapa penjelasan tentang menjaga harta, yaitu cara menjaga harta dengan menggunakan kebutuhan hidup dengan bijak dan membelanjakan sesuatu dengan seperlunya. Dan terdapat dalil di sini Quran surat dari Al-Jumu'ah yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang dipelajari mengenai menjaga agama. Oke, nomor 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menjaga atau memelihara agama.
Hifadin artinya menjaga atau memelihara agama. Hifzadin berasal dari dua gabungan bahasa Arab, yaitu hif artinya menjaga dan adin artinya agama. Agama berperan dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan. Selain itu, agama tidak hanya memberikan nilai moral, tetapi juga fondasi keyakinan seseorang. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Surah nomor 42 ayat 13. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Oke, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Oke, silakan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dengan sholat, zakat, dan puasa. Bagaimana kelompok 2? Sudah menerima jawaban dari kelompok 1? Ya. Beri tepuk tangan semeriah. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan kembali. Dari kelompok 4, silahkan untuk menyimpulkan yang pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan hari ini adalah menjaga atau memelihara keturunan. Islam memberi perlindungan kepada keturunan dan hal itu menjadi keharusan agar garis keturunan menjadi jelas. Oleh karena sebab itu, setiap muslim wajib memelihara dan menghormati sistem keluarga agar keturunan dan nasabnya jelas melalui cara yang dibenarkan oleh aturan agama. Oke, selanjutnya Pak Alfa akan memberikan penilaian ya, yang mana akan kamu kerjakan soal. Ya, soalnya ada 10, bisa ntar akan saya kirim melalui HP, melalui Google Formulir. Ya, kamu kerjakan. Aku kasih waktu 5 menit, kamu kerjakan supaya apa? Untuk mengetahui seberapa berhasilnya kalian untuk menyerap materi ini. Ya, kamu akan mengirimkan ke HP kalian masing-masing. Terima kasih sudah mengerjakan soalnya tadi. Nih sudah masuk ke dalam komputernya Pak Wagub. Dan alhamdulillah nilainya sudah mulai bagus-bagus semua. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu kita masih bab yang sama, tapi kita bahas mengenai menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi minggu depan kita dengan materi yang sama dengan menggunakan metode yang sama, membahas mengenai menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Mahfud mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, aku akan sedikit memberikan motivasi buat kalian ya, tetap semangat dalam sekolah ya, jangan boleh borosan, tetap datang tepat waktu, disiplin ya, supaya kita semangat dalam belajar dengan